Memang pada faktanya Gunung Fuji itu emang lokasi paling gampang buat bunuh diri. Jadi tempat bunuh diri gitu. Iya. Aneh banget. Kayak di luar negeri kan nggak ada gitu. Iya iya, memang aneh banget. Tapi yang lebih aneh ke Jepang cuma pengen itu. Sepupu saya tiba-tiba jalan sendiri. Tiba-tiba kan bapak saya kesurupan nih. Heeh. Kita lagi nenangin kayak. Heeh. Tiba-tiba dia ngomong, orang orang itu kayu masih itu nah loh, sana. Dia jalan, ongkok ke rumah sih itu, tapi dia malah diem ke empang gitu mah, diem di gini. Mau nyebur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial sakti, para pemburu misteri dan para pencari hikmah. Nah, kemarin kita di sini di tempat yang sama, saya ditemani oleh Kang Akmal dengan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa di bidang misteri. Sekarang pun sama. Iya, Bu. Sekarang pun sama, saya ditemani dengan orang yang tak kalah keren dari Pak Akmal. Bahkan di channel teman saya tuh beliau tuh inspiratif. Inspiratif. Sebagai seorang ilustrator ya, ilustrator ya. Inspiratif banget kayak si Nah. paling inspiratif. Oke, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Silakan, namanya siapa? Wah, pakai ini, Pak. Oh, boleh, tapi gak deket juga. Oh, gini aja lah. Nama saya Diki Muhammad Purnama ya, guys ya. Kadang dipanggil Diki Sensei. Diki Sensei. Iya. Oke. Karena Jepang banget. Kenapa suka dengan Jepang, Mas? Mas atau Kang atau Eh, Sensei aja? Sensei ya. Sensei. Oke, Sensei. Sensei aja. Ada lagi yang dikenalkan nih? Latar belakang atau kira-kira yang penting diketahui oleh netizen? Gak ada, udah. Udah itu aja. Udah gitu aja lah. Oke. Tapi sebelumnya nih, kalau di channel saya biasanya kita kan membahas tentang milenial sakti, pemburu misteri dan para pecinta hikmah. Nah, kira-kira nih menurut Sensei Diki nih, Iya. orang sakti itu seperti apa sih? Orang sakti itu yang gimana sih? Orang sakti. Kalau menurut saya juga masih kurang ngerti ya kalau orang sakti. Mungkin orang sakti itu lebih ke orang yang punya ilmu sihir. Mungkin bisa ilmu sihir kan ya? Ilmu sihir tuh berarti orang sakti gitu ya? Iya, mungkin. Oke. Kalau menurut saya. Oke, menurut Pak Diki, orang sakti itu adalah orang yang mempunyai ilmu sihir. Kenapa ilmu sihir, Mas? Sen. Kenapa ilmu sihir itu? Mungkin lebih universal aja. Oh, oke. Karena ilmu sihir Kan ada kanuragan. ada kanuragan. Ada energi ki, ada Energi energi ki. ini. Ya udahlah sihir aja lah. Yang universal lah. Oke, sihir. Kayak sama aja dah. Yang namanya orang sakti itu identik dengan sihir ya, kata Sensei Diki nih. Nah, biasanya nih kalau di channel saya karena ada pecinta hikmah, juga ada pemburu misteri nih. Pemburu misteri. Jadi kita memburu misteri. Apalagi nih sebagaimana kita tahu bahwa kebudayaan kita nih identik dengan misteri nih ya, Iya. kebudayaan kita. Nah, kan Sensei ini suka dengan kebudayaan Jepang nih. Iya. Apakah ada sesuatu yang unik dalam hal misteri di Jepang? Banyak banget sih. Kalau misalkan dibilang misteri banyak banget, luas banget kalau Jepang. Oke, contohnya apa tuh? Mungkin yang terkenal itu pertama Sadako. Sadako, oke. Terus Kuchisaki Onna. Hah? Apa tuh? Kuchisaki Onna. Itu apa? Saya belum tahu soalnya. Oh, itu hantu yang ininya robek. Ini robek. Ya, ininya robek. Dia itu sosok perempuan cantik. Cuman dia tuh suka pakai ini masker. Masker. Dia suka pakai masker, diem di gang-gang sempit. Mungkin tapi pasti kalau di maskernya dibuka itu biasanya suka sobek ininya. Gitu. Itu apa namanya tadi? Kuchisaki Onna. Selain itu apa lagi? Sebenarnya ada lagi namanya, saya lupa ya namanya. Pokoknya mah dia itu di toilet sekolah. Dia tuh ada kayak pakaian apa sih, suka ngasih pertanyaan kayak warna kuning atau warna merah atau gitulah. Saya lupa lagi kalau itu. Oke. Tapi yang paling terkenal dan paling serem itu apa tuh? Kalau menurut Sensei itu? Kalau paling serem Kuchisaki Onna kalau menurut saya. Kalau terkenal mungkin suka Sadako. Oke. Mas. Kayaknya Normal guys, itu normal. normal ya. Oh, Kayaknya ini nggak ada. agak serem-serem juga di sini. Oke, ini kan ngomongin Jepang ya kembali. Kalau Sadako itu sangat terkenal nih. Iya. Saya sebenarnya sih nggak tahu sejarah Sadako, tapi
apakah menurut Sensei ini Sadako itu legenda atau legenda nyata atau nyata gitu? Oh iya, kalau kalau dipikir, kalau bukan dipikir-pikir ya, kalau secara tradisi Jepangnya, mungkin sebenarnya itu Sadako itu berasal dari novel dan karya-karya fiksi sebenarnya. Cuman beberapa kebanyakan orang Jepang itu percaya soal Sadako. Buktinya itu orang Jepang itu kebanyakan gak punya TV. Kenapa tuh? Ya karena mereka takut Sadako, takut kena kutukannya. Jadi ya udahlah mending gak punya TV sekalian gitu. Kebanyakan. Berarti pernah terjadi di Jepang kayak gitu tuh? Di Jepang tuh pernah terjadi orang-orang nggak punya TV atau sampai sekarang gitu? Dulu mungkin sampai sekarang ada beberapa. Kalau sekarang mungkin ada agak berkurang. Mungkin udah banyak yang modern lah, udah pada percaya, udah agak percaya lagi. Kalau dulu mah banyak banget yang bela-belain nggak punya TV ya. Gara-gara Sadako. Gara-gara Sadako. Oke. Sebenarnya saya juga belum pernah lihat ya film Sadako tuh. Cuman memang ada sekilas-sekilas di mungkin beberapa menit ya, ada hantu serem dari Sadako yang dari sumur itu kan? Iya. Dari sumur. Keluar dari TV gitu kan. Video sumur. Tiba-tiba ada yang keluar dari sumurnya. Tapi kalau menurut Sensei itu video sumur asal usulnya itu memang ada video sumur seperti itu atau gimana sih? Sebenarnya mungkin ada ininya. Jadi katanya Sadako itu diceritakan itu pada zaman perang dunia keberapa yang bom Hiroshima. Naga dua. Hiroshima Nagasaki. Iya, Hiroshima Nagasaki. Okay. Perang dunia 2 itu. Iya. Nah, katanya itu waktu kejadian itu ada namanya gadis kecil yang namanya Sadako. Terus kejadian itu, tapi dia selamat nih, tapi dia tuh kena penyakit kanker gitu. Entah mayatnya ke sumur atau gimana, saya juga kurang tahu lah. Intinya dia meninggal aja. Oh, berarti sejarahnya ada cerita itu gitu. Oh, okay. Ada juga yang anak disiksa bapaknya, terus dilempar ke sumur. Oh, berarti terus, banyak sumber gitu. Iya, banyak sumbernya. Banyak versinya lah. Kalau tempat nih di Jepang, kalau menurut Sensei nih yang paling menakutkan tuh di mana? Banyak banget. Ada apa ya? Ya mungkin yang paling gampangnya itu Gunung Fuji. Gunung Fuji. Kenapa Gunung Fuji? Kan itu melambangkan keindahan Jepang, Pak ya. Nah, iya. Ini juga saya juga aneh kan, Pak. Banyak anime, banyak yang kayak produser film, ya produser film kayak pembukaan film Jepang itu kan biasanya melambangkan Gunung Fuji dulu. Itu mungkin menandakan bahwa film itu dari Jepang. Karena khasnya itu ya. Khasnya. Cuman emang pada faktanya Gunung Fuji itu emang lokasi paling gampang buat bunuh diri. Jadi tempat bunuh diri. Iya. Jadi kayak jadi orang bunuh diri itu udah biasa gitu. Di lokasi itu. Iya. Gunung Fuji. Iya. Kalau misalkan kalian masuk ke Gunung Fuji misalkan, coba itu pasti ada tulang-tulang mayat-mayat yang masih pakai baju. Itu nggak dievakuasi? Nggak. Atau memang dilegalkan? Saya kurang tahu. Oh, tapi itu emang jadi tempat yang terserem menurut Sensei gitu ya. Saya juga sempat sih lihat tapi saya nggak tahu ya, soalnya saya nggak menelusuri apakah itu benar atau tidak bahwa Gunung Fuji itu memang serem gitu. Tapi kita framing kita kan lihatnya Gunung Fuji itu indah gitu. Mungkin salah satunya ini ada kayak YouTuber PewDiePie yang pernah kesana juga. PewDiePie itu YouTuber mana? YouTuber Jepang? Enggak, luar. Dia tuh YouTuber nomor 1 dulu. Dia ke Gunung Fuji. Iya, dia ke Gunung Fuji. Pengen tahu lah mungkin ya. Benar tidaknya. Ternyata emang benar, banyak mayat yang kayak begitu-begitu. Ada yang ditali di pohon. Kayak si tulangnya itu masih pakai sepatu. Oke, Sensei tertarik gak mau ke Jepang? Kalau tertarik mau ke Gunung Fuji itu? Saya kurang tahu kalau ke sana. Kenapa? Emang kalau ke Jepang pengennya kemana tuh? Kalau ke Jepang itu, Pak, ini ada di Philip Palendri. Oh gitu. Cita-citanya. Astagfirullahaladzim.
Ada kejadian aneh Ada juga ya. kejadian aneh juga di sini. Oh, jadi di videonya Mr. Landry itu udah dijelasin ya? Iya, Oh, jadi kalau tujuannya. saya itu kalau ke Jepang itu pengen buang air besar di Jepang. Astagfirullah, jauh-jauh. Soalnya Pak, alatnya, jadi si toiletnya tuh bagus banget, ada kayak tombol-tombolnya. Itu kayak aneh banget. Kayak di luar negeri kan nggak ada gitu. Iya, iya. Memang aneh banget, tapi yang lebih aneh ke Jepang cuma pengen itu. Ya bagus Pak. Maksudnya saya pengen nyobain. Gitu. Astagfirullahaladzim. Saya tuh kadang kalau ikut bapak saya, kan bapak saya kan tukang narik barang gitu kan. Kalau ke material, saya suka lihat. Saya suka nyari toilet, sumpah Pak. Obsesinya toilet, Mas. Iya, soalnya kayak ini toilet yang ada yang tombolnya mana ya gitu kan. Kok yang di Jepang kok ada gitu. Tapi kalau dari segi selain itu ya, Mona, selain Iya. toilet gitu ya. Itu apa sih yang disukai dari Jepang tuh? Sebenarnya slide itu biasa aja sebenarnya Pak. Cuman paling Akihabara juga saya juga pengen Akihabara tuh apa? ini kota wibu. Oh. Jadi kayak semua item-item wibu di sana semua dijual Ada kayak tuh? game, ya. Oh, apa tahu ibu? Itu satu kota gitu. Isinya kayak ya majalah-majalah tentang anime, manga, kayak Oke, begitu. ngomong-ngomong tentang wibu nih, karena Sensei ini dikenal dengan mohon maaf ya, kewibuannya gitu ya. Nah, Iya. adakah satu film atau satu anime yang membuat atau bahkan merubah hidup Mister atau Sensei ini? Banyak juga ya itu. Banyak. Iya. Salah satunya yang jadi rekomend buat viewer saya nih. Kalau Yang harus banget nonton ini gitu. Kalau dulu itu ada namanya Nisekoi. Nah, saya nggak tahu itu. Anime Nisekoi itu anime harem sebenarnya kayak cowok suka banyak cewek yang suka. Cuman ceritanya tuh unik. Jadi kayak Romeo Juliet tapi versi modernnya kayak jadi lebih ke kan ada yang namanya MC-nya itu namanya Raku. Si Raku ini tuh dia tuh anak ninja Yakuza. Terus dia ketemu cewek anak dari bukan preman apa ya namanya gangster Amerika. Sedangkan si Yakuza sama si gangster Amerika ini musuh Ya? gitu. Terus yang uniknya lagi di sana tuh ada simbol cintanya gitu. Jadi si cowoknya tuh punya kalungnya tuh kunci. Dan setiap haremnya itu setiap cewek yang ngedeketin dia itu punya satu liontin. Jadi setiap 10 tahun yang akan datang tuh si Raku itu tuh harus ngebuka liontin itu. Kalau ada yang kebuka sama cocok, berarti itu jodoh dia gitu. Berarti yang menurut Sensei rekomendasi itu film itu ya? Iya. Iya. Itu bahkan sampai kan nama kreatornya itu kan Naoshi Komi. Nah, bahkan nama Naoshi itu tuh jadi nama pena saya. Oh, nama pena Iya, Sensei makanya- ini Naoshi saking sukanya sama Iya. cerita itu Iya. ya. Oke. Nah, tadi di awal kita ngomongin apa ya? Orang sakti itu sihir. Ini kan banyak ya dari cerita-cerita anime atau manga-manga itu tentang sihir, isekai, apalagi tuh. Sihir, isekai apa genre-genre dari manga tuh? Isekai. Terus apa lagi ya? Ya yang action Action gitu ya. magical gitu. Terus Nah, tadi kan sakti nih. Sempet gak kebayang kalau seandainya negara kita nih, kan Iya. negara kita juga tidak jauh beda dengan dalam hal sihirnya itu kan banyak juga ya. Beneran nih? Iya. Bener. Ya kan? Iya ya. Yang terkenal itu ya pertama Pesugihan ya. Iya. Itu juga kalau di anime kan bagus juga tuh ya. Iya. Pesugihan tuyul digambar jadi anime itu kayak gimana Iya. gitu ya. Kemudian setelah itu ada juga Sugihan. Santet. Iya. Nah, santet itu kan sihir juga tuh. Iya. Kayaknya kalau dilihat saya di YouTube-nya Mr. Landry kan seorang ilustrator nih. Iya. Kira-kira punya niatan nggak ngangkat kisah kita nih? Maksudnya kisah negara kita nih. Oh iya. Nah, gimana nih? Dulu tuh saya pernah punya waktu SMA, saya tuh pernah bikin cerita, bukan bikin cerita sih, kayak mau bikin project gitu. Yang bikin cerita story-nya itu teman saya. Jadi ceritanya tuh emang agak apa ya namanya ya. Jadi si MC-nya tuh kayak punya kekuatan. Kalau kayak nonton JoJo Adventure itu kan ada irinya iya, ya. apa namanya tuh?
apa Kodam. ada kodamnya. Nah, Benar. si MC-nya tuh Arjuna katanya. Terus ada temennya kan ada 5, ada Arjuna, Sadewa ya. Terus musuhnya ada yang kodamnya Kunti gitu. Saya pernah coba. Pernah coba dibikin nggak itu? Cuman gak jadi. Oh, Karena nggak jadi. terlalu kompleks banget, saking kompleksnya pusing gitu sendiri gitu lah. Tapi memang masalah kodam seperti yang Jojo itu saya pernah nonton tuh. Kalau Jojo itu Yang gak jauh beda ya, gak Iya. jauh beda kan. Iya. Tapi cuma mereka bisa mengekspresikan dengan gambar kodam itu seperti Iya. itu. Nah terus kembali lagi ya ke sihir nih. Katanya tadi ketika kita ngobrol di bawah tuh ya. punya pengalaman juga dengan hal-hal misteri itu. Iya. Ada yang bisa diceritakan buat penonton kita? Sebenarnya ya teman-teman, jadi waktu saya SMP itu umur saya 15 tahun gitu, kelas 3 SMP. Ya, 15 ya. Waktu itu bapak pulang dari kerjanya karena bapak supir juga kan, dia pulang ke rumah pas jam 4 pagi. Cuman pas paginya itu pas jam 6-nya itu dia tuh ngerasa kayak di sakit badan gitu kan, ditusuk-tusuk gitu. Ternyata kita udah ke dokter, udah periksa ke dokter segala macam dan akhirnya katanya bapak sehat. Tapi sakit-sakit semua gitu kan. Ibu udah pijitin. Dipijit malah makin sakit. Ya udah kita panggil aja tukang pijit, mungkin karena salah mijitnya. Makin sakit lagi. Aneh kan? Terus beberapa malam kemudian aneh nih, bapak tuh kebangun terus kesurupan, kayak terbang gitulah, aneh-aneh lah pokoknya malah. Ibu kaget kan, kayak ibu nenangin. Ibu waktu itu sendiri kan, waktu itu saya masih kecil jadi masih tidur lah. Ada anak kecil zaman dulu, yang penting sekolah gitu kan. Terus ibu ceritain paginya, Ki, bapak kemarin ini ada yang nindihin katanya. Mama gak bisa gerak sama sekali, ada yang nindihin juga. Bapak teriak-teriak kemarin. Terus, oh kenapa ya? Mungkin saya positive thinking ya. Oh mungkin bapak lagi sakit aja, dan malah lagi stres mungkin. Ya memang gak jelas ya stres. Udah gak apa-apa lah, mungkin ibu juga udah kita tunggu besok aja lah. Siapa tahu normal lagi, yang penting ngaji katanya. Ternyata pas malam kemudian juga sama lagi kejadiannya. Yang bangun cuma ibu doang. Terus ibu kan gak kuat kan. Ki, kemarin bapak kesurupan lagi. Kesurupan kata saya tuh. Ya udah kita bagi jadwal. Waktu itu emang ade itu masih kecil SD, jadi gak diganggu lah. Ade mah udah di dunianya sendiri lah. Saya ngejagain bapak jam 9 sampai jam 12, sedangkan ibu dari jam 12 sampai jam 3 karena ibu juga butuh tidur. Nah, waktu itu kita itu punya pikiran mending kita tidurnya kumpul di tengah rumah bareng-bareng atau ada kejadian apa-apa. Ya udah. Saya tidur di paling kiri. Tidur aja sambil melek kan, nggak boleh tidur kan gara-gara harus jagain. Tiduran gitu sambil main HP. Dulu mah belum punya HP saya. Sambil ngapain ya? Waktu itu main baterai-bateraian kan, baterai. Saya suka adu-aduin gitu kan. Oh iya. Lagi main baterai-bateraian. Tiba-tiba ada suara langkah kaki. Setiap itu ada langkah kaki. Kayak gitu doang. Tapi di rumah nggak ada siapa. Tapi nggak ada siapa dan semua orang pada tidur gitu kan. Pada tiduran, nggak ada yang ngelangkah sedikit pun. Kok kayak gini, kerasa juga kayak deket banget gitu. Terus saya biarin aja lah, gak apa-apa lah. Terus takut. Masih positive thinking. Masih positive thinking. Ya. Positive thinking banget soalnya saya. Terus pas saya udah kebagian tidur, saya tidur. Ternyata bapak saya terbang lagi paginya. Terbang? Ya gitu. Oh iya. Angkat gitulah. Terbang lagi dan ibu saya itu pas setiap mau coba buat nolong, dia tuh selalu ketindih. Jadi gak bisa gerak gitu. Tapi sensei tidur tuh. Oh berarti yang kebetulan itu cuma ibu doang. Iya, gitu? Ibu doang yang ngerasain. Kesel banget kan ibu kan. Ya udah kita pindahin, takut ada apa-apa kita pindahin ke rumah Uwa bapak tuh. Jadi biar bapak saya
nggak apa ya, lebih banyak yang ngejagain. Kan waktu di rumah sendiri kan ibu doang, sedang saya tidur wae. Emang anak parah saya. Terus kemudian dibawa ke rumah Uwa, ternyata agak mendingan, nggak kebanyakan kejadian yang aneh-aneh. Cuman emang kadang-kadang setiap maghrib tuh kesurupan. Setiap maghrib. Iya, kesurupan. Terus dicarilah kan yang apa, yang nyetet siapa nih. Ya, oh, santet ceritanya. Iya. Sihir. Kayaknya ini santet nih katanya mah. Kayaknya udah pada anggapan itu kayak aneh banget itu kan. Terus ada aja kayak sesepuh di sana kayak ngasih pulpen ke bapak saya. Terus bapak saya kesurupan lagi, disuruh nulis nama siapa yang ngirim. Jadi saya tanya, ternyata dia nulis D. Udah D teh udah weh. Si dia malah nyobikin kertas. Malah gitulah pokoknya, malah aneh-aneh lah. Nah, gitu. Emang sih namanya dari D, cuman saya nggak semua Jangan lah, jangan ya. Kasihan lah ya. Kasihan dia udah di penjara lagi sekarang. Oh, udah jangan. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Nah, terus gimana? Alhamdulillah masih mungkin banyak kejadiannya kayak di UA tuh kayak sepupu saya malah ke bukan ke Balong ya, ke namanya apa ya? Bang. Iya, malah ke Empang, malah mau nyebur. Siapa tuh? Sepupu saya tiba-tiba jalan sendiri. Tiba-tiba kan bapak saya kesurupan nih. Kita lagi nendangin gitu. Tiba-tiba dia ngomong, orang itu kayu masih itu lah sana. Dia jalan, ongkok ke rumah sih itu, tapi dia malah diem ke Empang gitu, mah diem di gini. Mau nyebur aja. Astagfirullah. Kuat berarti ya. Iya, terus udah kita evakuasi lagi, kayak sabar kok mana gitu, tiba-tiba saya gak sadar katanya teh, dia bilang gitu. Terus setelah kejadian itu kita udah sepakat itu karena santet, dan kita cari Pak Ustadz lah. Kayak ritualnya kayak nyembeli ayam pernah, tapi memang beberapa gagal. Terus rumahnya itu pada dibersihin sama ustadznya, dan itu juga banyaknya kejadian aneh kayak gelasnya pada terbang, tiba-tiba meledak. Terbang. Ya, pecah. Terbang pecah. Terus si Pak Ustadznya tiba-tiba kepental. Mental ya maksudnya? Kayak gitu. Jauh. Kepental terus. Dan logika itu gak bisa dilogikakan. Harusnya gak bisa. Gak bisa. Karena jauh, kalau mental biasa kan deket kan. Iya. Itu. Soalnya rumah itu keadaan kosong, bapak-bapaknya di belakang karena takut mungkin ya. Pak Ustadznya kesendirian ke depan. Mental tiba-tiba. Mentalnya jauh. Iya. Wah, tebantuan dulu Pak Ustadzna. Terus kata Pak Ustadznya, itu heula eta jurig heula. Cayan. Mungkin pakai air suci, air ya doa lah, gak tahu lah. Dan akhirnya mungkin udah dibersihin. Tapi ternyata masih datang lagi si hantunya itu, beberapa kejadian-kejadian lain. Dan kita udah nyoba masih berpikir positif. Kocaknya teh masih berpikir positif. Kita ke rumah sakit, udah tahu kita disantet, tapi lucunya teh kayak kita masih ke rumah sakit dan di dokter juga udah bilang nggak apa-apa, ini sehat Pak, normal katanya teh, ininya tubuhnya sehat. Ya udahlah, kita coba, mungkin udah itu kita gak ke dokter lagi karena soalnya di dokter pun kesurupan lagi tetep. Iya. Terus gimana tuh endingnya tuh? Endingnya alhamdulillah udah sehat apa saya. Berapa lama kemudian itu? 3 bulan kalau gak salah. Masa 3 bulan terus-terusan kayak gitu? Iya. Gak bosan? Bosan, saya pun kayak lagi kesurupan nih, malah bosan. Udah biasa? Udah biasa. Berarti kalau seandainya nih Sensei ketemu sama, mohon maaf gitu ya, ketemu sama hantu itu gimana? Berarti udah biasa gitu kalau gitu? Iya, udah biasa, kayak ya udahlah itu hantu, ya udahlah. Udah menerima gitu ya? Ya udahlah dia gitu. Gitu. Soalnya ya misalkan muka serem, kaget serem juga, ya udahlah. Kalau setiap terus-terusan jadi biasa gitu ya? Jadi ya udahlah, ya udah biasa gitu kan. Oke, mungkin yang saya dapatkan nih dari cerita Miss Sensei di gini, kalau kita ketemu sama tanda kutip setan nih, mungkin 1 kali kita takut ya, kaget mungkin. 2 kali masih gitu ya. Ketiga kalinya ya udahlah. Berarti jangan takut dong ya kalau gitu. Iya,
kalau menurut Sensei nih kepada penonton kita nih, apakah kita harus takut sama setan atau hantu atau tidak sih? Jadi ya ini ya. Kalau mungkin kalian tuh kalau takut ya wajar. Mungkin pikiran kalian mukanya serem atau enggak punya ya di film horor mungkin punya kekuatan lebih lah, bisa lempar orang lah. Tapi kalau misalkan kalian udah beberapa kali ya udah gitu, udah cuman gitu mukanya tuh kayak ya udah serem udah. Oke. Kan film horor tuh guys, serem tuh gara-gara jump scare-nya guys. Ya. Setan asli gak ada jump scare-nya. Oke. Cuma ada diem, ada pun dia diem gitu. Tapi mungkin Ngampirin, kalau udah gini. Ya udah. kalau dalam di posisinya ibunya Sensei ini itu pasti jump scare terus kayaknya. Iya mungkin karena mungkin ya. Makanya tungguin. Dik, kamu tungguin dari jam sekian sampai jam sekian giliran kamu tidur ada gitu. Iya, aduh. Ini dia udah tahu deh siapa yang takut siapa yang enggak gitu. Ya aja aneh dah gitu. Oke. Ya, saya juga aneh nih. Yang ada kejadian mistis tuh malah keluarga yang takutan. Oh. Kayak ibu saya, terus kayak bibi saya, uas saya. Yang pemberaninya mah kayak ya udah weh. Enggak ya. Kayak nganggapnya tuh ya ini sakit biasa gitu. Oh, oke. Kayak gak diteror sama sekali. Mungkin ini harus digaris bawahan nih. Garis bawahi gitu ya. Bahwa yang penakut itu yang dicari-cari gitu. Iya, ya mungkin yang gampang di ini bener nih. Oke, sekali lagi nih yang penakut itu pasti dicari-cari sama hantu nih. Kalau mungkin bukan berarti nggak takut ya Sensei juga awalnya ya. Iya. Tapi karena sering-seringan ya udahlah. Ya udahlah. Oke. Ini ilmu baru nih buat kalian yang para pecinta misteri. Mungkin nanti suatu saat kalian tuh ada di posisi mendaki gunung malam-malam. Mungkin ini tips dan ilmu dari Sensei Diki bahwa oke lah untuk pertama kita takut wajar ya. Iya. Kedua ya udahlah. Ya kedua masih mungkin ya. Iya, mungkin masih. Nah, yang ketiga ya udahlah. Dia punya alamnya gitu ya. Jadi dan kita kalau seperti ini tidak akan dikejar oleh setan ya. Buktinya Iya. di keluarganya Sensei ini yang dikejar itu yang takut. Kalau yang nggak takut enggak ya? Iya, normal gitu. Oke itu. Ada lagi yang bisa disampaikan? Mungkin udah sih, udah. Udah aja gitu ya. Kalau masalah cerita yang itu udah. Oke. Nah, terakhir nih Sen, bahwa itu kan kembali ke Jepang lagi nih. Iya. Itu kan sihirnya di kita itu seperti itu nih. Terus kemudian kalau saya nih sebagai pecinta manga gitu, pecinta anime, bahwa cerita-cerita dari Jepang tuh bener unik-unik ya. Yang pernah saya tonton tuh Kimi no Na wa tuh. Iya. Itu kan out of the box gitu ya ceritanya. Kok bisa gitu seorang menciptakan cerita seperti itu gitu? Iya. Nah, gitu menurut Sensei nih orang kita bisa nggak sih membuat cerita yang kayak melebihi lah, jangan kayak gitulah, melebihi itu gitu. Oh iya, kalau misalkan kalau saya tuh pernah nyoba gitu jadi sutradara gitu. Kebanyakan di kita tuh ternyata lebih fokus kepada realistis. Ini mah gak realistis nih, jangan deh. Kadang ada yang kayak gitu, produser itu ya, produser sutradara tuh. Kalau setting cerita tuh kayak mereka mungkin mau bikin yang luar biasa kayak tentang mesin waktu itu, tapi kalau dipikir-pikir mereka tuh kadang kayak pikir ini mah gak realistis. Ininya gimana ya, ngaturnya gimana ya. Sedangkan orang Jepang itu ya udahlah mau realistis mau udah gak realistis bodo amat lah. Mereka itu orang Jepang itu kebanyakan ngehayal. Semua jadi Nolep. Kan kayak diada-ada kan. Tapi kok jadi wow gitu ya ceritanya. Iya. Nonton dah? Nonton. Apalagi Makoto Shinkai kan itu salah satu panutan saya juga. Apa siapa itu? Makoto Shinkai itu yang bikin Kimi no Na wa. Oh, saya baru tahu tuh. Oh, dia tuh yang bikin. Iya. Enggak, pas ini jujur ya, pas nonton itu saya sedih loh. Bener. Wah, kok pas lagi pas ending kan ternyata dia tuh usianya kan beda ya ternyata. Iya. Ngeri bener. Tapi endingnya cuma gitu doang. Sakit bener. Padahal udah ketemu, gak tahu lagi itu ngapain lagi. Nah itu dibuang ngambang gitu ya di endingnya. Dan itu udah ya, gak ada lagi kelanjutannya itu Kimi no Na wa. Kalau tidak salah, bukan nggak ada lanjutan, tapi mungkin lebih ke Fans ya, ada ininya, ada karakternya di film selanjutnya. Oh, ada. Iya, kayak udah Kimi no Na wa kan ada Weathering with You. Nah, di Weathering with You itu ada kejadian di mana si apa sih namanya, si Taki ya.
Saya lupa. Ya itu karakter MC-nya tuh FTD Kiminawa tuh lagi sama neneknya. Di ceritanya mungkin kayak udah nikah nih sama si ininya. Oh gitu ada. Iya. Aduh, saya harus nonton. Pinter berarti itu yang bikin cerita ya. Jadi Iya. biar nonton film selanjutnya Iya, dimasukin. Oh, oke. Benar itu bagi saya secara pribadi ya, karena itu kan yang salah satu yang bukan apa ya, yang bukan kebersambungan tuh apa namanya? Apa ya? Bukan episode ya, itu Iya. kan langsung beres lah gitu. Iya. Satu film tuh wah benar berkesan tuh. Itu yang pertama berkesan bagi saya itu film anime Jepang tuh itu. Berarti menurut Sensei Diki bahwa orang-orang kita ini lebih realis ya. Iya, Sehingga lebih- cerita-cerita seperti itu tuh bukan berarti gak ada gitu bukan ya. berarti gak ada. Mereka tuh mungkin belum nyoba aja. Takut mungkin takut apa ya? Kalah pasar. Iya, takut gak dibilang inilah, takut dibilang ini mah gak realistis lah. Oke. Terima kasih Sensei. Jadi teman-teman semua nih para pecinta hikmahnya banyak ternyata ya. Iya, banyak. Dari mulai cerita Jepang, Gunung Fuji, kemudian Sadako, kemudian tentang sihir, santet, apalagi nanti santet nih ada tips dari Sensei Diki bahwa kalau pertama takut, kedua ya agak takut, yang ketiga ya udahlah gitu. Kemudian yang terakhir nih untuk para sineas ataupun pecinta-pecinta atau pencipta cerita gitu Iya. ya. Jangan ragu ya Iya. kalau mau membuat cerita yang out of the box gitu ya. Salah satu contoh ya mungkin yang saya tonton dan beliau pas juga salah satu fansnya kepada penulisnya ya. Siapa Iya, penulisnya tuh? Makoto Shinkai. Makoto Shinkai gitu ya. Oh, saya baru tahu nih. Dia itu buat cerita ya tonton sendiri lah ya. Iya. Tonton sendiri ya. Kalau nggak nonton mungkin apa yang kita ceritain nggak ada Iya, manfaatnya ya. iya. Tonton sendirilah bahwa cerita itu kok bisa gitu ya sampai segitunya gitu. Itu kan seperti apa ya? Wah, enggak lah. Pokoknya nonton lah. Takut jadi spoiler spoiler ya. Spoiler. Sensei atas ceritanya. Iya. Mohon maaf penerimaannya di channel kami yang kecil ini. Iya. Semoga nanti punya channel nggak? Gak punya. Bikin dong. Biar nanti Soalnya promosiin ini, ini. ada channel sebenarnya, cuman Gitu. channel studio gitulah. Channel studio apa tuh? Saya kan buat studio, Pak. Isi channel YouTube atau apa? Iya. YouTube ada. Boleh dipromosikan nggak? Boleh. Kalian saya sebenarnya kan bikin komunitas animator gitu. Oke. Ada karya anak bangsa lah pokoknya mah. Jadi kalian mungkin belum banyak, baru mau mulai juga, baru persiapan. Kesananya mungkin bakal banyak. Jadi kalian dukung aja. Channelnya itu Fortintel Studio ya, Fortintel Studio. Oke, mungkin nanti di bawah ada. Nanti ada editor, editing dong. Editor saya. YouTuber gini. Oh, Bapak editornya, waduh. Astagfirullah, kita nggak punya tim ya, karena ini juga cuma coba-coba aja. Iya. Oke, coba sedikit-sedikit ya, coba-coba berhadiahlah. Oke, terima kasih Miss Sensei Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.